Assalamualaikum teman-teman, salam rahayu untuk kita semua teman-teman. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 88. Dan seperti biasa kita juga masih tetap membahas tentang legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang Haru, atau sekarang udah jadi Kabupaten Aceh Tamiang. Legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang ini sebenarnya bukan omong kosong teman-teman, karena seperti biasa bahwa kalau ada dongeng, ada legenda, pasti ada sebab akibat. Karena zaman dahulu kan tidak harus ada sebuah catatan-catatan, tapi cerita lisan seperti itu. Dulu kan tidak ada pulpen atau apa, sehingga ada cerita-cerita lisan. Nah, yang ingin kami sampaikan di sini bahwa legenda itu kompleks ceritanya teman-teman ya. Itu bukan hanya sebuah cerita yang tidak punya dasar. Kalau tidak kami jelaskan sedetail-detailnya, nanti tidak akan terbuka legenda itu teman-teman. Itulah kenapa cerita Tewas Mati Gajah Mada di Tumihang itu sangat panjang yang akan kami jabarkan. Karena ini kan semua hasil observasi kami selama 9 tahun untuk mencari bagaimana titik temunya sebenarnya. Karena cerita ini lokasi-lokasinya semua sebenarnya tercatat di dalam Kitab Nagara Kertagama. Tapi seperti kita tahu, Kitab Nagara Kertagama kan bukan menceritakan sebuah strategi perang, tapi dia kan menceritakan tentang puja-puja kepada raja-raja di Kerajaan Majapahit dan cerita yang bagus-bagus lah. Hal yang wajar itu teman-teman. Untuk itulah kami akan menjabarkan sedetail ini teman-teman ya. Jadi kita akan memasuki seri-seri yang berat. Seri-seri yang kami anggap ini sudah tinggi. Apa yang dijabarkan di seri-seri 35 ini mulai itu, untuk itu teman-teman, cerita Tewasnya Mati Gajah Mada di Tumihang ini cerita yang tidak enak teman-teman. Tidak semua orang suka karena ini rumit dan kompleks, karena ini kan perang besar dulu teman. Oke, jadi untuk itu kita akan lanjutkanlah episode ini. Khusus part 35 ini adalah potensi Kerajaan Aditya Warman Pagaruyung sebagai pangkalan militer Majapahit ke Haru, dan efek besar yang muncul karena potensi ini tidak terwujud. Jadi kisah di part 35 ini adalah kebalikan dari kisah part 34 ya teman ya. Jadi teman-teman kalau mau mempelajari ini, kalau bisa ikuti dulu minimal di part 33, karena ini efek samping dari kejadian itu supaya mengerti semua pihak ya. Nah teman-teman, seperti biasa, kalau bisa jangan ini dikatakan dongeng, karena banyak dongeng di tempat lain banyak dipercaya orang. Dan jangan bilang ini adalah sebuah cocokologi, karena banyak orang sangat mempercayai kitab Pararaton, kitab tak jelas itu di Google dibilang anonim, Belanda pun tidak tahu siapa penciptanya, tahun berapa dan di mana, tapi itu dipercaya berabad-abad. Demikian kenapa kami tidak boleh melakukan sebuah hasil observasi kami. Kami sampaikan ini supaya posisi berimbang ya teman-teman, karena kami tahu menceritakan tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang ini banyak orang yang tidak suka dan tidak setuju. Ya itu hak di sana ya kan, tapi hak di sini juga untuk menceritakan kan boleh aja. Ikuti aja kisah ini pelan-pelan teman-teman ya, sambil santai, karena ini sebuah pembelajaran aja. Karena kisah ini nanti akan kembali ke titik awal tentang legenda tewasnya Pati Gajah Mada di Tumihang. Nah, kita akan masuk ke babak ceritanya. Yang pertama, potensi yang tak terwujud. Letak strategis Pagaruyung berada di tengah barat Sumatera, dekat jalur ke timur Haru dan ke pesisir barat. Cocok sebagai pangkalan logistik dan titik tekanan darat terhadap Haru. Yang ke B, jaringan militer dan budaya. Aditya Warman punya afiliasi Majapahit, pernah jadi utusan kerajaan dan akar lokal Minang, bisa menjembatani kekuasaan Jawa dan kekuatan lokal Sumatera. C, sumber daya alam dan infrastruktur. Sumatera Barat dikenal sebagai wilayah kaya emas dan hasil bumi, cukup untuk menopang logistik pasukan Majapahit
di daratan. Namun karena tidak terwujud efek strategisnya. Yang pertama, Majapahit gagal mengepung Haru secara total. Semua serangan hanya lewat laut. Haru mudah bertahan karena tidak ada tekanan dari barat pedalaman. Yang kedua, ekspansi Majapahit ke Sumatera jadi pincang. Hanya menguasai sebagian Sumatera Timur, Damastraya, Melayu, tapi tidak pernah mengunci pusat kekuatan seperti Haru. Haru itu pusat kekuatan ya teman-teman ya di ujung barat Sumatera. Yang ketiga, Minangkabau berkembang mandiri. Tidak ada aliansi militer maupun budaya yang kuat dengan Jawa, dan Pagaruyung tumbuh jadi kerajaan independen, bahkan menjadi pusat kebudayaan sendiri. Yang keempat, kegagalan bangun jejaring kekuasaan. Majapahit tidak menanam simpul lokal di barat Sumatera. Ketika Majapahit runtuh, tidak ada satupun wilayah di barat Nusantara yang meneruskan pengaruhnya. Yang kelima, wilayah barat Nusantara lepas lebih cepat. Karena tidak merasa terikat dengan Majapahit, daerah seperti Minangkabau, Aceh, Haru, bahkan sebagian Melayu tidak bergantung pada Jawa dan membuka jalan bagi kekuatan lokal dan Islam untuk bangkit lebih cepat. Itulah yang terjadi di kemudian hari, teman-teman. Ada sebuah kesimpulan puitis dan strategis yang mengatakan Majapahit menanam pengaruh di pesisir tapi melupakan jantung daratannya. Pagaruyung tidak melawan tapi juga tidak mendukung, dan dari keheningan itu tumbuh sejarah lain yang tak bisa dikendalikan, Majapahit. Kami akan jabarkan makna dari puitis tersebut. Yang pertama, Majapahit menanam pengaruh di pesisir. Fokus utamanya adalah pada jalur dagang dan pelabuhan strategis Damastraya, Melayu, Jambi, dan ini masuk akal secara ekonomi tapi tidak cukup untuk mencengkram wilayah secara menyeluruh. Yang kedua, melupakan jantung daratannya. Pedalaman Sumatera seperti Minangkabau, Pagaruyung tidak diintegrasikan secara struktural dalam jaringan kekuasaan Majapahit. Padahal inilah wilayah strategis sebagai pangkalan darat dan basis logistik. Yang ketiga, Pagaruyung tidak melawan tapi juga tidak mendukung. Tidak terjadi perang terbuka antara Pagaruyung dan Majapahit. Tapi sikap pasif netral itu menciptakan kekosongan karena tidak ada bantuan darat ke ekspedisi Majapahit ke Haru. Yang keempat, dari keheningan itu tumbuh sejarah lain. Kekosongan kontrol diisi oleh kebangkitan kerajaan lokal dan kekuatan Islam di kemudian hari. Peta kekuasaan Nusantara berubah drastis, bukan oleh pertempuran tapi oleh absennya keterhubungan. Yang kelima, sejarah yang tak bisa dikendalikan Majapahit. Majapahit kehilangan kesempatan membentuk narasi tunggal Nusantara yang muncul justru keberagaman arah sejarah yang tak lagi bergantung pada pusat di Jawa. Refleksinya adalah kadang kegagalan bukan karena kekalahan, tapi karena mengabaikan tempat yang seharusnya jadi titik kunci. Makna utamanya dalam konteks Majapahit dan Pagaruyung ini bukan soal kalah perang, karena tidak ada perang terbuka antara keduanya. Ini tentang kesalahan membaca peta geopolitik, mengira dominasi simbolik di pesisir cukup, dan mengabaikan bahwa kuasa sejati tumbuh dari simpul-simpul lokal yang hidup dan mendukung. Karena tidak membangun pusat aliansi kuat dengan pedalaman seperti Pagaruyung, Majapahit kehilangan tumpuan darat yang bisa melingkupi musuhnya, yaitu Haru. Hal itu disebabkan karena gagal mengabaikan kunci, yaitu ketika Pagaruyung tidak jadi pangkalan Majapahit. Di mana penjabaran maknanya adalah gagal karena mengabaikan kunci, menyiratkan bahwa kegagalan Majapahit dalam menguasai wilayah Sumatera secara menyeluruh bukan karena kekuatan musuh semata, tetapi karena kesalahan mereka sendiri mengabaikan wilayah
strategis yang seharusnya dijadikan kunci keberhasilan. Dan ketika Pagaruyung tidak jadi pangkalan Majapahit, menyatakan peristiwa spesifik yang menjadi sumber kegagalan itu tidak dijadikannya Pagaruyung sebagai basis darat untuk mengepung Haru yang di kemudian hari mempunyai efek yang sangat besar. Artinya, Majapahit gagal bukan karena Haru terlalu kuat, tetapi karena tidak membangun aliansi dan pangkalan di tempat yang seharusnya jadi kunci keberhasilan, yaitu Pagaruyung. Dan dari kelalaian strategis kecil ini, sejarah bergeser ke arah yang berbeda. Oke, kami ulangi kesimpulan maknawi ini teman-teman. Majapahit gagal bukan karena Haru terlalu kuat, tetapi karena tidak membangun aliansi dan pangkalan di tempat yang seharusnya jadi kunci keberhasilan, yaitu Pagaruyung. Dan dari kelalaian strategis kecil ini, sejarah bergeser ke arah yang berbeda. Kami ulangi lagi kalimat yang terakhir ini. Dan dari kelalaian strategis kecil ini, sejarah bergeser ke arah yang berbeda di kemudian hari. Makna kalimat dan dari kelalaian strategis kecil itu, sejarah bergeser ke arah yang beda. Kelalaian strategi kecil mengacu pada keputusan Majapahit yang tampak sepele tidak mengonsolidasikan Pagaruyung sebagai sekutu militer dan budaya di pedalaman Sumatera, sehingga sejarah bergeser ke arah yang berbeda. Karena tidak ada tekanan dari Barat, Haru tetap bertahan. Islamisasi pesisir dan pedalaman melaju lebih cepat, dan wilayah Sumatera bagian barat tidak pernah benar-benar berada dalam orbit Majapahit. Inti pesannya adalah dalam sejarah yang menentukan arah masa depan seringkali bukan perang besar, melainkan ketidakhadiran satu simbol penting dalam strategi kekuasaan. Oke, mungkin sampai di sini aja penjelasan kami tentang di episode ke-34, karena ini hanya efek sampingnya aja teman-teman ya. Jadi, teman-teman kalau bisa mendengar dulu lah di episode-episode berikutnya, kalau bisa dari episode 33 supaya mengerti makna dari kisah di part 34. Kalau bisa diikuti dari pertama itu lebih bagus, minimal Anda bisa mengikuti dari episode di atas 27. Sehingga teman-teman mengerti bahwa legenda tewasnya Tiga Jemada di Tumehang itu sebenarnya mempunyai cerita yang panjang. Kisah di sini mengingatkan bahwa tiga daerah ini, yaitu Majapahit, Pagaruyung, dan Haru, itu tercatat di dalam Kitab Negara Kertagama. Namun seperti kami sampaikan tadi bahwa Kitab Negara Kertagama bukan cerita tentang strategi perang ataupun apa-apa yang dilakukan. Sehingga kami berusaha untuk menjabarkan apa yang terjadi yang disebut ini adalah perang geopolitik Sumatera. Oke, teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya.